Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Abu Salam Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh santri Abu Salam, alumni, selamat bertemu kembali bersama dengan obrolan taklim muta'alim. Tentunya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita selalu bisa menjalankan aktivitas dengan baik, jaga kesehatan kita, ikuti aturan pemerintah yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ilmul hal dan hifdzul hal. Ada banyak kajian tentang ilmul hal. Jadi inti persoalannya adalah bahwa ilmu dan amal itu bagaikan saudara kembar, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Amal tanpa ilmu bagaikan pohon, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Amal tanpa ilmu idzil amalu bighairi ilmin batil, sia-sia. Amal tanpa ilmu sia-sia. Kalau kemudian ada seseorang melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, padahal dia tidak memiliki ilmu, tetapi pekerjaannya benar, itu kebetulan namanya. Dan tidak ada sebuah ibadah, sebuah niat yang didasari oleh sebuah kebetulan. Contoh yang ada, misal kita pergi ke pasar, tiba-tiba di tengah jalan kita katakanlah mungkin menemukan apalah di sana, apa sekarung uang. Itu kebetulan. Tidak bisa kita dari rumah niat saya mau ngambil sekarung uang di sana, padahal kita tidak tahu. Kalau tidak tahu kemudian kita melakukan dan benar, berarti itu kebetulan dan tidak ada amal yang kebetulan. Kenapa amal yang kebetulan itu tidak ada? Karena tidak ada niat. Niat itu ada kalau kita tahu tujuan. Sedangkan kita yang tidak tahu tujuan, maka kemudian mustahil ada niat di dalamnya. Ilmul hal itu menjadi sebuah domain yang sangat penting sekali. Kita mau masak, harus tahu ilmu masak. Kita mau apa saja, kita harus tahu ilmunya. Kalau kemudian tidak, maka itu batal. Kalaupun benar, itu kebetulan. Orang tidak bisa masak, kemudian dia masak, dan ternyata enak masakannya, itu kebetulan. Coba masak yang kedua, pasti tidak enak. Coba masak yang ketiga, pasti tidak enak. Beda dengan orang yang tahu ilmu masak. Mau dicoba masak 100 kali tetap enak, karena dia tahu ilmunya tentang masak. Ilmul hal. Fayuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati wa yajibu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajib. Wajib bagi setiap muslim mencari tahu tentang apa-apa yang berkaitan tentang tindakan-tindakannya, tentang aktivitas-aktivitasnya, mencari tahu tentang yang boleh dan yang tidak boleh, yang dianjurkan dan yang dilarang, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, dan seterusnya. Setiap tindakan, setiap ucapan, setiap perilaku, setiap pekerjaan
fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu. Mau tidak mau, lahu kadue muslim minas sholati saking sholat misalnya, fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Dia wajib tahu alaihi ngatasé muslim apa ilmu ngerteni ma yaqa'u ing barang kang tumiba lahu kadue muslim fi sholatihi ing dalam sholate muslim biqadri ma yuaddi kelawan sekirane ma yuaddi ing barang kang ngadegaken bihi kelawan sholat fardhu sholati ing fardune sholat. Jadi seorang muslim dia wajib tahu tentang sholat. Dia boleh cari tahu ilmu tentang sholat jauh-jauh sebelumnya. Jauh. Tetapi kewajiban dia untuk menggunakan ilmu yang dia pelajari tentang sholat itu pada saat dia mau sholat. Itu ilmu hal tuh. Ilmu hal tuh. Kenapa kita harus mempelajari ilmu-ilmu jauh-jauh sebelumnya? Yang pertama, ilmu tentang sholat tidak bisa diajarkan pada saat kita mau sholat, kemudian diajarkan ilmu tentang sholat. Langsung bisa, nggak mungkin. Misalnya ilmu tentang sholat, syarat rukun sholat salah satunya adalah Fatihah. Kita harus membaca Fatihah. Kalau tidak benar membaca Fatihah, ya batal sholatnya. Atau bahkan satu huruf saja. Biharfin wahidatin batalat sholatuh. Kalau kemudian kita mengganti au abdala atau mengganti biharfin wahid kelawan huruf satu huruf saja bisa batalah. Di dalam Fatihah itu ada tasjid Fatihah, ada makhorijul huruf, ada ada mad tobi'i, ada macam-macam. Kita harus belajar tentang makhorijul huruf, gimana a, ain, khin, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, jangan zal, gimana dal, zal, ro, za. Ada makhorijul huruf di sana, ada mana alif, mana ain, jangan kemudian bismillahirrahmanirrahim, ha semua. Itu harus diajari. Panjang matobi itu satu alif dua harokat bismillahirrahmanirrahim. Itu ketukannya harus pas. Harus belajari jauh-jauh sebelumnya. Kemudian pada saat kita mulai wajib sholat, kemudian kita sholat sudah ngerti Fatihah, sudah ngerti syarat rukun, gimana ruku, gimana sujud, gimana takbiratul ihram dan seterusnya. Maka fardhu sholati wa yajibu alaihi ilmu ma yaqubi adri ma yuaddi bihi li anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena sesungguhnya sesuatu yang menjadikan perantaraan atas berdirinya sebuah kewajiban yakunu maka ono wajiban wajib. Begini, apa-apa yang menunjang satu persoalan itu bisa dikerjakan, maka persoalan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan yang tadi. Misal begini, Anda mau jadi petani, Anda sekarang tidak jadi apa-apa, Anda boleh punya cangkul, Anda boleh juga tidak punya cangkul. Tetapi pada saat Anda mau jadi petani, Anda wajib punya cangkul. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa menunjang, sesuatu alat yang bisa menjadikan pertanian itu adalah cangkul. Maka Anda wajib punya cangkul. Apakah setiap orang yang punya cangkul itu adalah disebut petani? Tidak. Bahkan yang tukang membuat cangkul tidak disebut petani. Yang tukang membuat cangkul itu adalah tukang pandai besi. Bahkan di pasar-pasar, di toko-toko, orang yang di kiosnya punya banyak cangkul tidak disebut petani sama sekali. Dia disebut pedagang. Yang disebut petani itu orang yang membutuhkan cangkul, kemudian cangkulnya dia pakai untuk mengelola lahan. Cangkul ini untuk menunjang berdirinya sebuah pertanian. Maka dia menjadi bagian. Kalau tukang pandai besi membuat cangkul, tetapi dia tidak ada kompetensinya dengan
penggunaan cangkul itu. Pedagang di pasar punya banyak cangkul di kiosnya, itu tidak ada hubungannya dengan penggunaan cangkul itu. Tetapi si petani dia membeli cangkul, ada hubungan untuk menggunakan, mengkaryakan cangkul ini. Maka kemudian ini yang disebut petani ini cangkulnya yang habis dibeli kemudian digunakan. Dia yang menjadi tawas. Li'anna ma yatawassalu bihi ini. Jadi jangan kemudian orang punya ilmu sama dengan dia punya cangkul. Orang punya ilmu sama dengan dia punya cangkul. Tetapi apakah kemudian orang yang punya cangkul itu disebut petani? Belum tentu. Cangkulnya dipakai atau enggak? Jangan kemudian Anda berpikir setiap orang yang punya banyak cangkul sangat petani. Setiap orang yang punya banyak ilmu berarti sangat hebat. Ya belum tentu. Bisa saja ada orang yang punya cangkulnya cuman sudah robek-robek, tetapi dari cangkulnya yang sudah rusak itu, dia bisa menghasilkan banyak tanaman, dia bisa menghasilkan banyak buah, dia bisa menghasilkan banyak bibit-bibit, dan lain sebagainya. Dari cangkulnya yang sudah rombeng-rombeng itu, ternyata dia bisa menghasilkan banyak pemasukan dari cangkulnya itu. Bahkan dari orang yang tukang bikin cangkul sekalipun, ternyata dia bisa bikin cangkul setiap hari 5 biji setiap hari dia bisa bikin cangkul, bahkan tidak menghasilkan 1 butir biji pun karena dia tidak pernah mencangkul. Bahkan pedagang cangkul yang di pasar-pasar yang memiliki banyak ratusan cangkul ternyata tidak bisa menghasilkan 1 butir buah pun. Ini berbeda. Kalau kemudian ilmu yang sudah dimiliki itu kemudian bisa dikaryakan, dicangkul, kemudian ditebar bibit, kemudian berbuah, ditanam, itu baru disebut petani. Apakah kemudian cangkul itu kalau sudah digunakan dia disebut petani? Belum tentu. Nanti setelah mencangkul kemudian dia menanam. Apakah setelah orang itu menanam pohon, setelah dicangkul kemudian ditanam pohon itu orang itu disebut petani? Belum. Nanti kalau tanaman itu sudah tumbuh. Apa kalau tanaman itu sudah tumbuh, orang itu sudah bisa disebut petani? Belum. Nanti kalau tanaman itu sudah buah. Apakah kalau tanaman itu sudah buah, orang itu disebut petani? Belum. Nanti kalau buahnya sudah matang, sudah dijual di pasar, kemudian sudah menghasilkan, baru orang menyebutnya si fulan membeli Honda dari hasil pertanian. Begitu indahnya, begitu indahnya. Ilmul hali annama yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardon. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Begitu seterusnya. Kita tidak wajib, tidak diperintahkan untuk berwudu. Anda wajib berwudu, tidak ada. Yang wajib sholatnya. Tetapi kalau sholat tidak sah kalau tidak wudhu, maka wudhunya jadi wajib. Maka belajar ilmu tentang wudhu menjadi wajib seiring dengan wajibnya sholat tadi. Ini yang disebut li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib. Kudu wajib. Menutupi aurat dan seterusnya, banyak dan seterusnya, itu menjadi wajib pada saat kemudian kita mau mengerjakan sesuatu yang wajib. Wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun. Begitu juga di dalam soal puasa, sama. Soal puasa juga sama. Zakat dan zakat sama, kalau tidak tahu ya tanya gitu aja. Apalagi sekarang itu fenomena sekarang orang sudah mulai banyak perdebatan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu kemudian orang mau berpikir yang ini yang itu dan lain sebagainya. Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras. Saya sendiri menghimbau khususnya kepada santri-santri Babu Salam dan alumni dan para wali santri, berzakat fitrah itu harus dengan ainnya, harus dengan beras,
harus dengan makanan pokoknya. Tidak perlu pakai uang. Jumlahnya tidak 2,5 kilo, tetapi 2,7, sekian, hampir 2,8. Jadi kalau digenapkan 3 kilo lah. Oh, ada kaulnya Imam Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, itu kemudian boleh pakai uang. Orang Indonesia itu mayoritas mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan itu. Bahkan jumlahnya juga berbeda. 2,7 dengan 3 kilo sekian. Banyak sekali, jadi kalau bisa hati-hati dalam menentukan apa. Bertanya kepada orang-orang yang sudah betul-betul ahli, jangan sekedar hanya melihat dari media sosial yang orang merasa sudah pada pinter semua. Bahkan saya sendiri malu kalau mau menyebutkan hadis atau apa di media sosial itu. Kenapa? Karena media sosial sudah jauh lebih pintar dari saya. Sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian pelanggarannya dibuka-buka saja sendiri. Jadi berzakatlah pakai beras. Kalau tidak, kemudian amil zakat. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, ditugasi oleh pemerintah untuk menerima zakat. Maka amil zakat dan para pekerjanya menyiapkan beras sebagai cadangan kalau seandainya orang merasa kesulitan membawa berasnya dari rumah. Itu saja. Wazakah, persoalan zakat. In kana lahu malun, kalau seandainya ada harta, maksudnya apa harta, zakat harta. Wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu, dan begitu juga tentang ilmu tentang perdagangan in kana ya tajir, kalau seandainya memang Anda berdagang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian yang mungkin juga agak sulit sedikit untuk memahami itu, tapi yakinlah bahwa kalau kemudian taklim ini kita coba untuk dijadikan sebuah bahan kajian yang kita luaskan pengertiannya, maka pengertian kitab ini memang sangat luar biasa sekali. Kajiannya sangat profesional sekali, bahkan memang mencakup banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita gali dari kitab yang kecil ini. Selamat berbuka puasa, dan sekali lagi saya himbau, berdoa, kita gunakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Keluarkan zakat fitrah dari mulai awal, tidak ada masalah. Semenjak masuknya Ramadan tidak ada masalah. Kalau kemudian memang di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan uluran zakat fitrah kita, keluarkan dari mulai awal, tidak ada masalah. Sekali lagi saya himbau kepada seluruh santri, wali santri Pondok Pesantren Salafiyah Babus Salam, berzakat fitrah itu dengan beras. Dengan beras. Jumlahnya 3 kilo. 3 kilo. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sampai menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Kita diberikan kesehatan, Allah secepatnya mengangkat wabah epidemi di negara kita, di Indonesia. Jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah yang ada. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, ditetapkan iman dan Islam. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.